Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat-sobatnya, bagi kalian pendaftar kartu prakerja yang mana sudah mendaftar dan juga gabung di prakerja sejak gelombang-gelombang sebelumnya, sampai saat ini sudah sampai gelombang ke-17, namun kalian selalu gagal gitu ya. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini sobat semuanya, kita akan membahas terkait kita selalu gagal di prakerja dikarenakan di sini kalian itu terdaftar di Kementerian dan Kebudayaan Data Pendidikan Tinggi. Sobat semuanya, di sini coba kalian perhatikan. Untuk gelombang mulai dari gelombang ke-5 sampai dengan gelombang ke-16, ini alasan untuk gagal atau tidak diterima di gelombang prakerja itu adalah nik terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Data Pendidikan Tinggi. Coba teman-teman perhatikan untuk yang gelombang ke-17 ya. Di situ juga gagal, akan tapi alasannya beda. Kamu belum berhasil lolos gelombang. Tentunya di sini ini adalah kemarin itu kita melakukan sebuah tindakan untuk mencari solusi, yaitu terkait dengan perubahan status dari kemahasiswaan sobat semuanya. Bagi kalian yang saat ini mungkin sudah lulus kuliah, akan tapi kalian masih selalu gagal dikarenakan kamu terdaftar di pendidikan tinggi. Ini untuk mencari solusinya, ini nanti gimana supaya kalian nanti bisa berpeluang untuk bisa keterima di prakerja. Kalian perhatikan kalau di gelombang 17, kalau kamu belum berhasil lolos gelombang, itu artinya peluang untuk lolos gelombang itu sangat besar teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, di sini itu banyak sekali ya teman-teman yang bertanya di kolom komentar pada video sebelumnya terkait dengan cara daftar prakerja, cara melihat pengumuman prakerja dan lain sebagainya. Ya namanya intinya kalau misalkan saya saring itu adalah seperti ini ya, yaitu kalian gagal dalam prakerja karena nik kamu terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Data Pendidikan Tinggi. Artinya kalau seperti itu, kamu itu saat ini sedang dalam posisi kuliah. Mungkin saja itu kamu ada yang sudah menerima ijazah, akan tapi pada saat daftar prakerja itu masih nik terdaftar di pendidikan tinggi. Ada juga kalau kasusnya yang di sini teman-teman. Nah, kasus kawan kita ini adalah sebenarnya sudah lulus kuliah, sudah diwisuda, skripsi sudah selesai, akan tetapi untuk penerimaan ijazahnya itu ditunda dikarenakan menunggu barengan gitu ya. Namun secara akademis yang seperti itu adalah sebenarnya sudah lulus gitu ya. Jadi kawan kita ini berhak untuk mengajukan perubahan data pada data pendidikan tingginya ini supaya bisa prakerjanya bisa lolos teman-teman. Nah, jadi cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya ini adalah kita mengikuti dari aturan atau arahan dari kartu prakerja. Pada saat ada teman-teman yang banyak sekali yang bertanya untuk mengatasi dari permasalahan ini. Coba kita simak dari screenshot saya yang saya kutip dari surya.co.id, dan ini juga ada pada website di mana itu di Instagram resmi prakerja.go.id ya. Yaitu ini solusinya teman-teman. Sudah tidak sekolah atau kuliah tapi nik masih terdaftar di Kemdikbud, maka langkah kita ini adalah hubungi sekolah. Nah, ini kita adalah diminta untuk menghubungi sekolah atau perguruan tinggi terkait untuk memperbaharui statusmu. Artinya kalau misalkan teman-teman itu kamu gagal di riwayat gelombangnya itu karena kamu terdaftar di Kemdikbud untuk pendidikan tinggi, artinya kamu mahasiswa yang sudah lulus tapi kamu masih gagal alasan seperti itu. Berarti itu untuk
data kalian itu belum diperbaharui di sistem kampusnya. Jadi solusinya teman-teman silahkan datang ke kampus untuk meminta admin kampus untuk mengubah data kalian dari mahasiswa itu menjadi lulusan ya. Kemudian kalau misalkan nik kamu terdaftar di kamu gagal gelombang itu dikarenakan nik kamu terdaftar di Kemdikbud. Itu artinya teman-teman itu lulusan dari SMA atau SMK ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, sebenarnya kalian sudah lulus, sudah menerima ijazah dan sebagainya, pendidikan sudah selesai, sudah kelar. Itu artinya kampus belum mengubah status kalian di dapodiknya ya. Jadi kalau di sekolahan itu namanya dapodik itu teman-teman. Jadi solusinya adalah seperti itu. Kemudian terkait dengan kawan kita yang ini, nah kawan kita yang tadi kita sampaikan ini, dari gelombang kelima tanggal 21 Agustus. Nah ini tanggal 21 Agustus, ini siswa ini dia masih mahasiswa dan dia masih masa-masa masa ujian itu ya. Jadi sangat wajar kalau misalkan pada tanggal ini kawan kita ini dia gagal karena nik terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Data Pendidikan Tinggi. Kemudian di Agustus tanggal 27 itu juga di gelombang ke-6. Yang di sini juga karena masih belum wisuda ya. Kemudian yang September juga 17 September pun juga seperti itu. Kemudian pada sekitar ini teman-teman, pada tanggal Maret ini, nah ini pada tanggal Maret ini masih seperti ini, yaitu nik terdaftar di data pendidikan tinggi, penyebab ini gagal ya. Nah kemudian kawan kita ini saya sarankan untuk datang ke kampus, ke bagian administrasi untuk berkata, Pak saya itu kan sudah lulus, sudah wisuda, tinggal menunggu ijazah. Berarti kan status saya bukan mahasiswa lagi, akan tetapi status saya ini sudah lulusan gitu ya. Jadi mohon Pak nanti untuk data saya di data kampus itu silahkan diubah ke lulus ya. Minta tolong untuk dilulus gitu kan teman-teman. Dibuat lulus. Dan akhirnya dari pihak kampus itu sudah diperbaharui teman-teman ya. Nah jadi itu sekitar bulan April ini ya. Ini kan Maret ya. Nah bulan April itu seperti itu. Kemudian setelah itu prakerja masih vakum. Kemudian pada pada saat buka gelombang ke-17 ini tanggal 5 Juni ini pengumumannya ini masih gagal. Masih gagalnya tapi alasannya beda. Alasannya bukan karena nik yang terdaftar di pendidikan tinggi, tapi kamu belum lulus gelombang. Kalau misalkan di sini nik sudah tidak terdaftar di Pendikdikti, ini artinya status di kampus sudah diubah. Nah, kalau di sini kamu belum lulus gelombang, ini nanti masih ada peluang yang sangat besar tergantung dengan kuota daerah masing-masing. Itu teman-teman. Jadi untuk mengubah dari nik terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, ini caranya adalah seperti itu ya. Oke, demikian semoga bermanfaat ya.